Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya dalam belajar, khususnya untuk belajar dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 4 muatan pelajaran matematika. Dan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di bab 2. Bab 2 itu tentang operasi hitung bilangan cacah, tepatnya di latihan 6. Oke adik sekalian, langsung saja ya kita ke latihan 6 bab 2, ada di halaman 45. Untuk soal nomor 1 dan nomor 2 kemarin sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Jadi yang masih ketinggalan bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 4. Langsung saja kita ke soal nomor 3 ya. Tentukan hasil operasi hitung berikut ya. Jadi di sini ada 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kemudian yang B ada 275 ditambah 15 kuadrat. Kemudian ada 12 kuadrat dikurangi 7 kuadrat, kemudian yang D ada 8 kuadrat kali 4, kemudian yang E ada 350 dikurangi 6 kuadrat kali 3 kuadrat, dan yang F ada 500 dikurangi 15 kuadrat tambah 9 kuadrat. Oke. Untuk operasi hitung seperti ini caranya sama ya dengan operasi hitung bilangan cacah. Jadi yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Kemudian selanjutnya perkalian atau pembagian, dan yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Coba kita lihat di sini ya, ada contoh yang mungkin bisa kita lihat adik-adik sekalian ya. Di sini ya, misalnya ada 7 ditambah 2 kuadrat dikalikan 10 kuadrat. Nah, kalau seperti ini walaupun bilangan kuadrat tetap yang kita kerjakan di dalam kurung. Jadi 7 kita tambah 2 terlebih dahulu ya, berarti 9. Nah, ini hasilnya nanti 9 kuadrat dikalikan 10 kuadrat. Ini ya, 9 kuadrat kali 10 kuadrat. Jadi kita tambahkan dulu baru dikuadratkan. Nah, setelah itu baru kita hitung kuadratnya dulu, baru kita kalikan ya. 9 kuadrat, itu artinya 9 kali 9 berarti 81. Kemudian 10 kuadrat, itu 10 kali 10 berarti 100 ya. 81 kali 100 hasilnya adalah 8100. Seperti ini adik-adik sekalian ya. Nah, coba satu lagi ini ada 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat dibagi 2 kuadrat. Lah, ini yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang operasi pembagian ya. Jadi 15 kuadrat ditambah lah ini 8 kuadrat dibagi 2 kuadrat. Lah, kita hitung dulu. 8 kuadrat itu 64 dibagi 2 kuadrat 4. Nah, 64 dibagi 4 jadi 15 kuadrat ditambah 6 kuadrat bagi 4. Oke adik-adik sekalian ya. Nah, 15 kuadrat itu adalah 225 ditambah ini kita hitung 64 dibagi 4 hasilnya adalah 16. Jadi 225 ditambah 16 hasilnya adalah 241. Atau mungkin ini sebenarnya kita kuadratkan dulu semua juga tidak apa-apa ya adik-adik semua ya. Jadi yang penting ini kita setelah kita kuadratkan, kita hitung yang pembagian dulu baru penjumlahan. Itu ya. Oke, kita langsung saja ke latihan 6 ya, yang nomor 3. Tadi udah saya bacakan soalnya, sekarang kita lihat ya penjelasannya untuk nomor 3 ya. Oke. Jadi di sini ada 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, 6 kuadrat itu 6 kali 6 sama dengan 36. 5 kuadrat berarti 5 kali 5 25. 36 tambah 25 hasilnya adalah 61. Kemudian yang B ada 275 ditambah 15 kuadrat. Nah, 275 ditambah 15 kuadrat berarti 15 kali 15 yaitu 225 ya. Kita tambahkan 275 ditambah 225. Hasilnya yaitu 500 ya. Kalau mungkin masih lupa cara menghitungnya bisa disusun ke bawah, nanti saya berikan penjelasan ya bagaimana cara perhitungannya. Kemudian yang C ada 12 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. 12 kuadrat itu 12 kali 12 hasilnya adalah 144. Kemudian 7 kuadrat itu 7 kali 7 49.
144 dikurangi 49 hasilnya adalah 95. Kemudian yang D ada 8 kuadrat kali 4. Nah, 8 kuadrat itu berarti 8 kali 8 64, baru kita kalikan 4. 64 kali 4 hasilnya adalah 256. Oke, kemudian yang F ada 350 dikurangi 6 kuadrat kali 3 kuadrat. Oke, kita kuadratkan dulu ya biar lebih enak. 350 dikurangi 6 kuadrat 36, 3 kuadrat 9 lah. Kalau seperti ini ya, yang kita kerjakan adalah yang perkalian dulu ya, karena tingkatannya lebih tinggi. Nah, berarti 350 dikurangi 36 kali 9 itu hasilnya adalah 324 ya. Jadi 350 dikurangi 324 hasilnya 26. Lanjut untuk yang bagian F ada 500 dikurangi 15 kuadrat tambah 9 kuadrat. Nah, ini kita hitung terlebih dahulu ya. Jadi 500 dikurangi, lah ini 15 kuadrat tadi 225, 9 kuadrat 81. Berarti kita kerjakan dulu ini ya, penjumlahan. Berarti 500 dikurangi 225 tambah 81 hasilnya adalah 306. Ya, jadi 500 dikurangi 306 hasilnya adalah 194. Itu adik-adik sekalian ya, yang bagian A sampai dengan F nomor 3. Nah, kalau mungkin cara perhitungannya coba saya refresh kembali ya. Kita ingat kembali bagaimana cara penjumlahan susun ke bawah. Misalnya ini 275 ditambah 225. Saya tuliskan di sini ya, yang bawah ya adik-adik sekalian. Ya. 275 ditambah dengan 225. Oke, kita tambahkan di sini ya. Jadi 5 tambah 5 10, kita tulis 0, kita simpan 1 ya. Kemudian 7 ini simpanannya 1 ya, tambah 1 berarti 8. 8 tambah 2 10, kita tulis 0, kita simpan 1 lagi ya. 1 tambah 2 3, 3 tambah 2 5 ya. Jadinya 500. Oke ya, cara penjumlahannya seperti ini ya. Jadi 5 tambah 5 tadi 10, kita tulis 0, simpan 1. 7 tambah 2 9, 9 tambah 1 10, kita tulis 0-nya, simpan 1. Kenapa kita simpan? Karena masih ada yang kita hitung ya di sebelah kirinya. Nah, 2 tambah 2 4, tambah 1 5. Nah, hasilnya 500. Seperti itu adik-adik sekalian ya. Kalau untuk yang perkalian, seperti apa yang perkalian? Nah, contohnya ini misalnya ya, 12 kuadrat misalnya. Cara menghitung 12 kuadrat itu seperti apa? Nah, sama saya tuliskan di sini ya. 12 kuadrat itu artinya 12 kali 12. Kita susun ke bawah. 2 kali 2 4, 1 kali 2 2. Nah, kemudian 2 kali 1, jadi yang atas kita kalikan dengan satuannya, kemudian yang atas kita kalikan dengan puluhannya ya. 2 kali 1 2, 1 kali 1 1. Oke, kita tambahkan 4, 2 tambah 2 4, 1 turun. Nah, ini ya untuk yang perkalian. Jadi caranya ini kita kalikan dengan 2 dulu. Nah, kita tulis di sini, kemudian kita kalikan dengan 1. Nah, ini puluhan berarti nulisnya urut di sini ya. Jadi 2 kali 2 4, 1 kali 2 2. 2 kali 1 2, 1 kali 1 1. Kita tambahkan 4. 2 tambah 2 4, satunya turun. Jadi 12 kali 12 hasilnya adalah 144. Itu ya adik-adik sekalian, mungkin kalau masih lupa cara menghitungnya ya. Ini tadi jawaban untuk soal nomor 3. Selanjutnya kita ke soal nomor 4 ya. Oke. Aku sebuah bilangan kuadrat antara 40 dan 100. Jika angka puluhan dan satuanku dijumlahkan, hasilnya adalah 10. Bilangan berapakah aku? Oke ya. Jadi kita lihat. Bilangan kuadrat antara 40 dan 100 kira-kira berapa? Kalau 10 kuadrat 10 kali 10 100 lah. Itu berarti karena antara berarti 100 tidak boleh ya. Coba kalau 9 kali 9 81 berarti boleh ya. 9. Kemudian 8 kuadrat 8 itu berarti 8 kali 8 64 ya, masih bisa karena antara 40 dan 100 berarti 9 tadi bisa, 8 bisa, 7 kali 7 49 bisa, 6 kali 6 36 kurang dari 40 berarti tidak bisa, berarti jawabannya adalah 789. Kemudian jika angka puluhan dan satuanku dijumlahkan hasilnya adalah 10. Bilangan berapakah aku? Oke. Di sini udah saya tuliskan ya. Jadi
Oke. Tadi bilangan kuadratnya 7 kuadrat, 8 kuadrat, 9 kuadrat ya, karena 49, 64 sama 81 ini antara 40 dan 100 ya. Oke, nah puluhan dan satuan jika dijumlahkan hasilnya 10. Kita lihat di sini. Kalau 4 sama 9 kita jumlahkan hasilnya 13. Bukan, karena hasilnya 10. Sekarang yang 8 kuadrat 64, 6 tambah 4 10. Ya, ini ya berarti ya. Kemudian ini yang 9 kuadrat, 9 tambah 1, 8 tambah 1, 9. Nah, ini bukan, karena kalau dijumlahkan hasilnya 10. Kalau ini tadi 13, ini 9, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang 64, yaitu 8 kuadrat. Ya. Oke, ini 6 tambah 4 hasilnya 10. Tadi udah hitung. Jadi, jawabannya adalah 8 kuadrat. Itu nomor 4, jawabannya 8 kuadrat ya, karena dia terletak antara 40 dan 100, 9 kuadratnya, kemudian kalau dijumlahkan hasilnya adalah 10 ya, 6 tambah 4 10. Itu untuk yang nomor 4. Selanjutnya kita ke nomor 5. Aku sebuah bilangan kuadrat antara 20 dan 40. Nah, jika aku ditambah 122, hasilnya adalah 158. Bilangan berapakah aku? Lah, bilangan kuadrat antara 20 dan 40. Kalau antara 20 dan 40 berarti kalau 4 kuadrat berapa? Dari 4 kali 4 16, kurang ya. 5 kuadrat 5 kali 5 25, bisa, karena antara 20 dan 40. 6 kuadrat 6 kali 6 36. 7 kuadrat 7 kali 7 49. Nah, berarti bilangan kuadratnya 5 kuadrat sama 6 kuadrat ya. Oke, di sini ya. Jadi bilangan kuadrat antara 20 dan 40 itu adalah 5 kuadrat dan 6 kuadrat ya, yaitu 25 dan 36. Nah, sekarang jika ditambah 122, hasilnya adalah 158. Nah, kalau 36 kita tambah 122, hasilnya adalah 158 ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 6 kuadrat. Nah, kalau 5 kuadrat 25, 122 kita tambah 25. Nah, satuannya 5 tambah 2 aja 7 ya. Jadi satuannya 7, berarti kurang tepat. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang 6 kuadrat. Jadi jawaban untuk nomor 5 adalah 6 kuadrat ya. Sedangkan untuk nomor 4 tadi 8 kuadratnya. Oke, itu ya adik-adik sekalian ya, untuk latihan 6 sudah kita bahas. Untuk latihan berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat ya, dan yang masih ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 4. Terima kasih yang sudah subscribe ya, semoga bisa membantu, dan yang belum subscribe mungkin bisa subscribe terlebih dahulu agar apabila kita membuat video baru akan mendapatkan notifikasi. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.